Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, karena bulan ini termasuk adalah syahrul ibadah, syahrul Quran, bulan ibadah, bulan Al-Quran, di mana kita semestinya banyak dan giat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta lebih banyak di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Kesempatan ini saya sampaikan mutiara hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tercantum di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Disebutkan, akhbarana Abu Ya'la qala akhbarana Abu Ma'mar qala haddatsana Hafs bin Ghiyath an Muhammad ibn Amrin an Abi Salamata an Abi Hurairata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbar faqala amin 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 qila ya Rasulullah innaka hina sa'idtal mimbar qulta amin 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 qala inna Jibrila atani faqala man adraka syahra ramadana walam yughfar lahu fadakhala an-nara fa'ab'adahu Allah. Qul amin. Faqultu amin. Wa man adraka abawaihi aw ahadahuma falam yabirrahuma famata fadakhala an-nara fa'ab'adahu Allah. Qul amin. Faqultu amin. Wa man dzukirta indahu falam yusalli 'alaika famata fadakhala an-nara fa'ab'adahu Allah. Qul amin. Faqultu amin. Yang artinya, Abu Ya'la mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Abu Ma'mar mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hafs bin Ghiyath menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika naik ke atas mimbar lalu mengucap amin, amin, amin. Beliau ditanya, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya saat tadi engkau menaiki mimbar, engkau mengucap amin, amin, amin. Beliau menjawab, sesungguhnya Jibril tadi datang kepada aku. Ia berkata, barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan, namun ia tidak mendapatkan ampunan, maka ia masuk ke dalam neraka dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya. Katakanlah amin. Maka aku pun mengucap amin. Jibril berkata lagi, barang siapa yang menjumpai kedua orang tuanya, salah satu darinya, namun ia tidak berbuat baik kepada mereka hingga ia mati, maka ia masuk ke dalam neraka dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya. Katakanlah amin. Maka aku pun mengucap amin. Jibril berkata, barang siapa yang saat namamu disebut di sisinya, lalu ia tidak mau bersalawat kepadamu, kemudian ia mati, maka ia masuk neraka dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya. Katakanlah amin. Maka aku pun mengucap amin.
Sesungguhnya masih banyak lagi hadis-hadis yang isinya sama dengan redaksi yang berbeda-beda yang tertulis dalam kitab-kitab hadis dan diriwayatkan oleh banyak para pelawi yang diantara juga dengan redaksi bahwa celaka orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan berlalu begitu saja, sedang ia tidak mendapatkan ampunan. Dan dikatakan juga celaka orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu dari keduanya, kemudian dia tidak birrul walidain, menggunakan kesempatan untuk birrul walidain sehingga dia tidak masuk surga. Kemudian juga akan celaka, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang apabila disebut namanya, nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia tidak bersalawat. Jadi hadis ini sesungguhnya terkait dengan bulan Ramadan, maka hendaklah ketika Allah juga masih memberikan kepada kita kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita kemudian menyia-nyiakan bulan Ramadan itu tanpa meningkatkan ibadah kita, tanpa meningkatkan amal soleh kita. Sehingga kemudian di akhir bulan Ramadan lewat saja sedangkan kita tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam hadis itu disebutkan kata Ramadan, ya, menjaga bulan Ramadan itu diawalkan. Kemudian setelah itu birrul walidain. Kemudian setelah itu adalah salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga ada yang menjelaskan bahwa oleh karena itu hendaklah kita jangan menyia-nyiakan bulan Ramadan itu lewat begitu saja tanpa melakukan amal saleh. Dan salah satu amal saleh yang sangat tinggi sekali derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah birrul walidain dan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping tentu saja adalah ibadah-ibadah yang lain. Selamat menunaikan ibadah bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita lahir dan batin sehingga melewati bulan Ramadan itu kita betul-betul penuh dengan semangat untuk beribadah dan lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran sehingga begitu akhir selesai Ramadan kita sudah mendapatkan atau betul-betul mendapatkan maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.